Tribuners, kali ini Mutiara sudah ada di Taman Jaya Taruna yang ada di Natar Lampung Selatan. Nah, banyak banget ternyata fasilitasnya di sini. Awal mulanya Taman Jaya Taruna ini adalah panahan gitu. Kemudian beralih fungsi nih karena ada mahasiswa yang datang ke sini kemah gitu. Ini anak-anak nih, mereka itu ada aktivitas kegiatan, nggak hanya datang ke sini cuma lihat-lihat pulang gitu kan. Halo Kak, Kak aku mau beli tiketnya berapa satu Kak? Per orangnya 10.000 Kak. Oke. Itu udah include kolam berenang, taman kelinci dan free pondokannya juga. Oke, ini kayaknya langsung aja ya, masuk aja. Iya, oke. Makasih banyak Kak. Nah, halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara di Liputan Travel. Kali ini Mutiara udah ada di Natar Lampung Selatan. Kalau biasa kita jalan-jalan ke Bandar Lampung, kita pindah kota dulu ya. Nah, sekarang Mutiara sudah ada di Taman Jaya Taruna yang ada di Natar Lampung Selatan. Katanya di taman ini banyak banget fasilitas dan spot-spot yang seru banget nih untuk liburan bersama dengan keluarga. Penasaran kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung ikutin Mutiara. Ya, halo Tribuners, kali ini Mutiara sudah ada di Taman Jaya Taruna yang ada di Natar Lampung Selatan. Nah, samping Mutiara ini sudah ada Mas Saka yang akan ngobrol nih ya bareng kita seputar Taman Jaya Taruna ini. Halo Mas Saka. Halo, Mbak. Nah, mungkin untuk awalan boleh nih Mas perkenalkan nama lengkapnya dan di sini posisinya sebagai apa kepada Tribuners di rumah. Oke, untuk saya namanya Saka Fatian Jaya Taruna, di sini selaku sebagai owner. Oke, Gitu. owner dari Taman Jaya Taruna. Nah, Mas Saka, ini kan sebenarnya Mutiara juga baru pertama kali nih ya ke Taman Jaya Taruna yang ada di Natar Lampung Selatan. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya kenapa membangun ataupun membuka ini gitu ya, Taman Jaya Taruna untuk bisa diakses oleh masyarakat untuk berkunjung ke sini? Oke, pada awalnya setelah saya lulus kuliah tuh, saya kan sempat kerja dulu di luar gitu. Dan kepikiran untuk buka usaha. Tadinya kan saya aktif di panahan. Oh, Bermain olahraga panahan. olahraga panahan. Pulang dari kerja dari luar itu, saya berencana untuk buka usaha lah, buka usaha panahan, tadinya lapangan panahan, karena mikir panahan itu olahraga yang eksklusif gitu. Oke. Jadi cuman orang-orang tertentu gitu yang punya panah untuk main panah gitu kan. Benar. Jadi ngomonglah sama orang tua, boleh nggak tanahnya dipinjam untuk bikin gitu olahraga panahan ini yang dibuat untuk supaya masyarakat itu bisa main panahan, jadi dibuat secara inklusif gitu kan. Nah, awal mulanya Taman Jaya Taruna ini adalah panahan gitu. Oh, jadi memang lapangan panahan awalnya. Gitu, lapangan panahan sama ada kolam renangnya. Oke. Nah, jadi awal berjalan panahan jalan gitu. Tapi kemudian beralih fungsi nih karena ada mahasiswa yang datang ke sini ngeliat lapangannya plong gitu kan. Mereka berencana untuk make kemah gitu, makrab gitu kalau mahasiswa. Oh iya benar, makrab. Buat makrab kayak gitu dari anak-anak UBL gitu kan. Mulailah dari awal makrab itu, besok-besoknya ada mahasiswa lagi datang ke situ. Jadi dibuatlah taman. Nah, tadi kan di sini cuma lapangan polos nih, nggak begitu banyak guys. Nggak ada tanaman, nggak ada. Jadi kepikiran mahasiswa ini kepanasan gitu kan, ada income, pemasukan, dibikinin gazebo gitu kan. Terus lagi ternyata mahasiswanya banyak, mereka butuh tempat yang lebih besar, berteduh lebih besar, dibuatlah aula outdoor kayak gitu. Aula outdoor itu. Terus lagi selain mahasiswa ada lagi orang ternyata yang berkunjung juga datang ke sini untuk ngeliat tamannya gitu kan. Kita tambahin ini anak-anak nih
ada apa ya, supaya mereka itu ada aktivitas kegiatan, nggak hanya datang ke sini cuman lihat-lihat pulang gitu kan. Pulang, Kita ya adain kelinci di situ. Oke. Dari kelinci kita adain kuda gitu. Oh, jadi benar-benar bertahap yang awalnya dari bertahap, lapangan panahan dulu gitu. ya. Nah, ini kalau boleh tahu tahun berapa, bulan apa nih dibangunnya? Ini untuk awal mula bangunnya itu tahun 2019. 2019. Berjalannya setelah Covid 2022. Oh, benar-benar ini ya udah aktifnya Iya, 2022. Aktifnya 2022 akhir itu. Oke, jadi sudah hampir berapa tahun deh kalau dari 2022? Udah jalan 2 tahun lah ini. 2 tahun lah ya. 2022. Berarti kan- Akhirnya jalan 2 tahun. Tadi sudah disebutin nih tahapannya, awalnya yang cuma lapangan panahan, terus Iya, akhirnya nambah gazebo dan lain-lainnya. Boleh nih diceritain kepada Tribuners di rumah kalau misalkan datang ke Taman Jaya Taruna ini, tiket masuknya berapa Untuk ini? tiket masuknya itu 10.000, udah bebas masuk ke dalam, nggak ada parkir, nggak ada pungutan lagi masuk Taman Kelinci, nggak ada pungutan lagi masuk kolam renang. Cuman kalau misalnya dia mau naik kuda, naik ATV, terus main panahan, itu ada biaya tambahan lagi. Oke, boleh di-spill nggak ini biaya Kalau tambahannya, untuk Mas? bermain kuda untuk anak-anak itu 20.000 2 kali putaran, dewasa 25.000, terus lagi untuk ATV itu 20.000 5 menit. Oh, per 5 menit. Per 5 menit gitu, itu treknya ada di belakang. Oh, di Di belakang belakang sana, sana. kita udah bikin treknya jauh, ada 400-500 meteran gitu. Terus untuk main panahan itu 20.000 15 menit. Oke, tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada ATV, ada panahan, ada kuda, ada kolam renang. Jadi memang di sini fasilitasnya banyak banget ternyata, dengan 10.000 aja udah banyak nih ya. Iya, udah banyak. Nah, kalau boleh tahu untuk lapangan Taman Jaya Taruna sendiri ini sebenarnya luasnya berapa ini, Mas Aka? Ini yang dipakai cuma 7.000 meter persegi. 7.000 meter Iya, persegi. Nah, 7.000 sekarang meter ini kan persegi. kita lagi duduk di gazebo nih kebetulan. Iya. Kalau untuk gazebonya sendiri itu free Free, atau ada? nggak bayar lagi. Oh. Ha. Nah, di sini sendiri kalau di Taman Jaya Taruna itu apakah ada menu-menu minuman atau makanan yang Ada, dijual kita gitu? juga ada warungnya menu makanan, menu minuman itu mulai dari 10.000 15.000-an aja. Oke, gitu. tapi kalau misalkan masyarakat datang sini boleh bawa minuman? Boleh. Oh, boleh. Boleh dari luar. Kan biasanya Kita ada bebasin aja. Oh, biasanya Soalnya kan ada yang nggak boleh. Kadang orang mau berwisata itu mereka mau bebas kan gitu. Jadi kita pengen sediain space yang bebas, mereka bisa nikmatin alam, nikmatin suasana di sini, nikmatin fasilitas di sini tanpa harus kita pungut biaya ketika mereka bawa makanan dari luar Oke, gitu. nah ini kan memang bisa Mutiara katakan kalau misalkan Taman Jaya Taruna konsepnya sendiri memang untuk keluarga. Untuk keluarga, jadinya keluarga. Tadinya kan untuk mahasiswa, untuk mahasiswa jadi gitu sekarang oleh. berubah jadi pasarnya ke keluarga. Ke keluarga. gitu. Dan- Mahasiswa tetap. Cuman tetap Kita keluarga gitu ya, melebarkan melebarkan sayap lah ya Gitu. bahasanya. Oke. Nah, tapi kalau di Taman Jaya Taruna sendiri ini Mas, jam operasionalnya sama hari operasionalnya kalau boleh tahu apa aja? Itu kita buka setiap hari dari jam 8 operasional itu sampai jam 10 malam. Cuman kalau untuk tamannya cuman sampai jam 6 sore aja. Oh, kalau taman sampai jam 6 sore, yang kalau- sampai jam 10 itu? Kalau mau makan-makan, minum-minum, nongkrong-nongkrong aja di gazebo-gazebo itu bebas gitu. Oke, nah tadi kan itu di waktu Mutiara baru sampai parkirannya tuh kayak ada kafe-kafe. Nah, itu sendiri? Ya itu bebas sampai jam 10. Oh, sampai jam 10. Ya, sampai jam 10 malam. Nah, kalau untuk di kafenya tadi memang untuk makanan dan minumannya mesti di situ nih jadi. Di situ, jadi Oh, sekarang beda di lagi. situ. Oh, di situ ternyata. Nongkrongnya bisa di situ. Oh, nongkrongnya Betul. pilihannya untuk indoornya lah Iya, ya. untuk indoornya, gitu. Oke. Nah, untuk fasilitas kolam renangnya sendiri, ini memang kolam renang untuk anak-anak apa ada yang dewasanya juga nih Mas Saka? Untuk anak-anak sih sebenarnya, karena kedalaman yang kita buat itu hanya 25 cm, 50 cm, 1 meter sampai 1,5 meter. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang di dalam lebih dalam Lebih dalam daripada lagi nggak 1,5 ada ya. meter gitu. Terus juga di belakang ini ada fasilitas mainan untuk anak-anak ya, kayak jungkit-jungkit ini ya. Jungkit, ada glamping juga, kita ada Oh, ada penginapan. glamping. Ada glamping juga. Ternyata ini banyak banget nih ya fasilitas yang bisa didapatkan di Taman Jaya Taruna Natar. Nah, ini Mas kalau boleh tahu nih, selama ini sudah berjalan dari tahun 2022 ya sampai 2025 sekarang ini, biasanya waktu paling ramai pengunjungnya itu kapan sih? Ada waktu-waktu tertentu nggak ini? Hari Minggu sih, hari libur namanya juga untuk Oh, weekend. weekend gitu, hari-hari libur ramenya. Tapi kalau untuk jamnya sendiri nih, biasanya ada jam-jam tertentu nggak sih yang memang banyak banget masyarakat ini berkunjung gitu? Kalau hari biasa biasanya sore. Oh, sore. Karena di sini sore adem jam 4, jam 5 gitu kan.
memang waktunya mepet, tapi lebih ramenya itu gitu. Kalau untuk hari Minggu nggak ada jam dari pagi sampai sore. Oh alah. Itu. Jadi kalau hari Minggu nggak ada jam ya, Nggak ada bener-bener jam. full dari pagi sampai sore. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk para pengunjung sendiri, kalau misalkan Mas Saka lihat, apa sih yang menjadi spot ataupun mungkin fasilitas favorit lah pengunjung gitu, kalau misalkan datang ke Taman Jaya Taruna? Kalau di sini sih tujuannya itu kalau keluarga ya, kolam renang sama taman kelinci sama berkuda. Tapi kalau mahasiswa lapangannya sih mereka buat games outbound gitu kan. Gitu. Itu. Nah kalau misalkan mahasiswa pengen games ataupun outbound, berarti harus Ya harus booking dulu di-booking ya? dulu. Itu harga range-nya gimana itu Mas? Kalau untuk menginap itu 2 hari 1 malam itu 15.000 per orang. Oh hitungannya per orang. Itu bisa mereka bawa tenda dari luar atau kita sediain tenda di sini. Kalau kita sediain tenda di sini ada tambahan lagi 50.000 per satu tenda. Itu kapasitas 3 sampai 4 orang. Oke, jadi ternyata ini multifungsi banget ya, bisa dapetin semua hal ini Ya. kan kalau datang ke Taman Jaya Taruna. Nah mungkin itu aja nih obrolan kita bersama dengan Mas Saka. Boleh dong Mas Saka terakhir kasih kata-kata untuk Tribuners di rumah supaya datang berkunjung ke Taman Jaya Taruna yang ada di Natar Lampung Selatan. Apa kata-kata hari ini ya? Ya ngajak Tribuners, jangan lupa Iya, kalau misalkan jangan lupa kalau penat gitu kan, Iya, pengen cari benar. suasana yang hijau-hijau, bosan di kota, bosan asap, bosan suara-suara mobil di sini kan. Nah, datang aja ke Taman Jaya Taruna, di sini alamnya tenang gitu kan, bisa dengar suara burung, ngeliat capung. jadi ngebahas capung nih ya. Oke, gitu aja Mas Saka. Oke, mungkin itu saja Tribuners wawancara Mutiara bersama dengan Mas Saka selaku owner dari Taman Jaya Taruna. Kita mau izin keliling-keliling nih ya Boleh, Mas boleh, Saka ya, boleh. lihat fasilitas apa aja dan ada spot apa aja nih ya di Taman Jaya Taruna. Oke. Nah, gimana Tribuners, sudah puas nih ya Mutiara ajak jalan-jalan di Taman Jaya Taruna yang lokasinya ada di Natar Lampung Selatan. Banyak banget ternyata fasilitasnya di sini dan ada spot-spot terbaik nih ya untuk keluarga. Jadi yang masih bingung liburan mau kemana, boleh nih ke Taman Jaya Taruna ya. Mungkin itu saja Tribuners, liputan travel bersama Mutiara, dan jangan lupa untuk terus nantikan liputan travel selanjutnya di tempat yang lebih menarik juga tentunya.